Welcome back to Speak Up for 04. Kim. Jadi Speak Up for 04 ini kita pengen mengangkat yang tidak terangkat. Mengangkat potensi-potensi yang ada di Kota Balikpapan ini, terutama orang-orang pada nggak tahu kan di luar sana kalau ternyata tuh Balikpapan itu punya seniman, punya musisi, punya macam-macam lah. Jadi tonight kan ya malam ini kita bersama dengan Morn Decay. Asik. Halo. Si anjing. Halo. Jadi Morn Decay ini kalau dari sudut pandang saya pribadi itu sebagai seniman ya di sini. Suka ibu teman. Iya. Romantis, rokok makan gratis. Iya, jadi dia ini banyak banget ya karyanya dia ini. Dia juga musisi juga, band-bandan juga ya suka. Oh ya, band-bandan juga, terus muralan juga, terus gambar-gambar juga, tato artis juga dengan teknik handpoke ya. Iya, handpoke. Untuk ajipok. Gitu. Terus Sukma sendiri lagi sibuk ngapain ini di tengah pandemi dan PPKM kedua di Balikpapan ini? Aku PPKM yang tidak berguna. Ya selama pandemi corona ya. Iya, corona. Ya biasa ngelakuin kayak ya sesuatu hal yang sebelum corona itu juga yang tetap kulakuin, tetap ngegambar, tetap nato. Berpengaruh nggak pandemi ini buat Sukma sendiri? Kalau ngaruh undanya sih ya nggak tahu, aku ngerasa nggak terpengaruhi soalnya. Oke. Jadi stabil industri aja. seni tidak banyak terpengaruh ya ternyata. Enggak, biarin aja soalnya aku dari awal juga nggak ada ngikutin. Iya. Jadi ya tetap ngejalanin, tetap disuruh ngelukis hari-hari yang ngelukis, ngegambar, mancing kayak gitu. Ngebolang. Kesibukan lainnya mancing ya. Mancing. Pokoknya tetap bekerja tuh. Walaupun bukan pekerja tetap bekerja. Asing ya tuh. Terus jalan semua ini masih nato, melukis. Masih jalan semua. Ben-benan. Masih. Sampai sekarang masih. Ben-benan bukannya nggak ada acara ya? Ya tetap aja kan latihan. Ya mempersiapkan itu loh buat acara yang nanti. Bikin lagu kayak gitu, recording pelan-pelan kayak gitu. Atau cari kan di dalam lagu itu. Ya tetap ngejalanin lah sebagaimana semestinya. Sebagai semestinya anak band. Jadi aku kenal Sukma ini udah dari lama juga, dari di bocil. lapak kita, dari masih bocil. Katanya dia mengaku sendiri loh. Jadi dia masih di lapak kita jadi street punk. Oh, itu bergelut di dunia musik ya? Itu belum, masih jadi penonton aja. Penonton. Terus audiens lah ya. Terus sejak kapan mulai band-bandan? Aku mulai band-bandan itu 2013. Wih. Sama anak-anak lapak juga, bikin band pang-pangan. Respang kayak gitu. Respang bahasa. Tapi mandi dong. Mandi lah, tetap mandi lah. Dan mandi kan pilihan masing-masing. Iya, kalau dingin ya nggak mandi nggak masalah. Iya, nggak apa-apa juga, nggak dosa, nggak mandi itu nggak dosa. Bikin dosa itu baunya aja. Teman-teman yang menghirup itu. Terus kalau ngelukis sendiri mural, terus di kanvas juga nggak? Di kanvas semua media sih kadang-kadang aku coba. Itu aku mulai tuh dari kapan? Gambar itu dari kecil kayaknya. Yang ku ingat loh ya. Dari kecil ternyata. Dari kecil coret-coret dinding rumah. Nah, itu mural sudah itu. Dari kecil bener. Itu iya, coret-coret dinding. Sudah dimarahin bapakmu? Enggak, selalu bapakku. Oh, gambarannya anakku punya potensi nih ternyata. Bapakku anak reggae juga asik. Santai aja, baik. Terus kalau nato sendiri jadi tato artis nih di handphone dari kapan? Cepat betul kamu nanya. Coba aku mau jelasin nih. Oh ya, enggak tuh. Maaf loh.
Jadi aku gambar itu dari kecil, Ah, mulai sebelum Umur? SD. Mungkin 5 tahunan kali, Wih. 5 tahun, 4 tahun. Tapi sudah memang disupport ya. Maksudnya sering orang tua support. dibeliin apa kayak pensil warna, spidol Ah. kayak gitu. Jadi memang Ah, suka gambar. Terus kelas 1 SD itu ya aku ngegambar sampai kelas 3 SD aku naik kelas. Kerjanya gambar aja. Gambar-gambar Dragon Ball kayak gitu. terus Ya terus ngejalanin sampai ya pokoknya tuh memang sudah kelakuan ya, kayak kelakuan hari-hari tuh loh. Kayak ya sekolah itu hari-hari nulis, gambar. ya aku gambar Ah, di belakang buku kah atau di mana kah, biasanya di tuh mana ya aja emang kan. kayak gitu. Kadang-kadang coret-coret tangan kayak gitu Iya. Di meja. di meja. Terus Terus mulai kelas 3 SMP tuh sudah apa? Banyak referensi tuh dari luar. Itu juga mulai apa ikut-ikut anak-anak punk itu. wih, anak pang Yang banget. ngelihat Zayn kayak gitu atau terus cover album Ah, itu buat referensi kan. Terus oh, ada dari situ. ada perubahan dari gaya gambar yang awalnya kartun jadinya kayak tengkorak kayak gitu. Wih, Terinspirasi serem-serem gitu. loh. Iya. Oh, ini gambaran anak punk ini. Iya. Keren. Terus Ya saya lanjutin sampai sampai sekarang. akhirnya tetap mencari tuh dari berbagai jenis style aku cobain sampai akhirnya pas mulai SMK tuh ternyata banyak yang suka ya. Iya, gambaranmu itu Iya, ya. ternyata juga itu belum bikin percaya diri tuh loh bahwa pada akhirnya aku memang milih di jalan itu tuh. Ah, Jadi tukang gambar, bahasanya tukang tukang gambar. gambar. Mana tukang semen. gambar. Jadi mulai di situ kan. Terus ngejalanin. Iya, soalnya aku taunya kan kamu nggak mau lah ya mau ngeluarin apa yang kamu Iya, mau soalnya keluarin. ya apa kurang percaya diri juga kan buat. Hmm, Soalnya banyak orang bisa gambar tapi nggak percaya tuh loh nah, atas apa yang Minder dia lah ya. tunjukkan. Iya. Awalnya ya gambar itu juga masalah gambar dan diri, gambar dan diri. Ya terus di situ ya ngejalan tahu-tahu dapat job. Itu tahun 2016 tuh ngerjain EP albumnya Marpi Radio. oh ya Marpi Radio. Tiba-tiba apa? Bandnya Wendra tuh ya. Ya bandnya Wendra. Terus tiba-tiba ini apa? Manajernya tuh nge-DM saya, Mas ngeliat gambarku kan, ini mau saya beli gambarnya, gimana? Oh iya, dengan senang hati. Wih, Ambil aja. Ambil aja. Nah mulai dari situ udah mulai pede lah ya. sudah mulai yang ngerjain pamflet acara Hmm. buat bantu teman juga kan, apa support di situ. Teman bantu teman. Iya. Tapi lama-lama bisa gambar tembok nak. Bisa aja coba. Soalnya memang oke aku bisa gambar kok. Tapi coba media lain. Iya. Ya sampai akhirnya dari yang awalnya nggak jadi pekerjaan ya jadi pekerjaan Iya. di situ. Ya kerjanya ya di situ. Berarti mulai berapa? 2016. 2016 aku mulai mural itu 2016 Oh. sampai sekarang. Ya kerja juga setengah-setengah kan, nggak bisa nikmatin. Ya milih itu aja. Nikmatin waktunya, nikmatin hasilnya, nikmatin semuanya. Wih, enak kan? Enak kan. Ternyata memang passionnya di situ ya. Iya. Di seni. Tapi band-bandan habis itu masih lanjut dong. Tetap lanjut. Soalnya buat aku dari band-bandan dan antara musik sama gambar itu apa Masih ada Punya- korelasinya iya, lah. punya Hmm. daya tarik yang kuat Iya. antara duanya. Ya si musik bisa ngisi gambar itu dan gambar itu bisa gambarin tentang musik itu. Iya. Jadi kayak gitulah ibaratnya. Asik. Ya itu aja yang kayak aku pikirin ya kayak gitu. Gak tahu kalau orang lainnya suka-suka aja. Ini kamu gambaranmu ini gambaranmu sendiri atau gimana? Udah sebelah sini aku gambar sendiri. Oh itu gambar sendiri. Iya buat belajar aja sih. Dan akhirnya sekarang banyak loh yang mau nato sama Sukma ini. Iya kadang-kadang aja kalau ada yang mau. Iya kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau aku apa nyantai juga. Nato. Terus influence-mu sendiri kalau dari seni, dari gambar. Influence aku Iya, dari seni terinspirasi dari siapa sih? semuanya sih.
Semua ya. Dari kamu juga. Wow. Dia sempet gambarin aku loh. Iya, Dulu. pokoknya semua sih. Kalau masalah influence itu dari teman-teman, Iya. dari pohon juga bisa, dari awan juga bisa. Iya. Maksudnya semua tuh buat aku influence itu ya Mencakup semua. iya, ya. kayak mana kita ngelihat aja dan bagaimana kita mengambil atas apa yang kita lihat itu. Wih, Ya kayak gitu sih aku influence Soke. buat. Soke. Si anjing. Terus kalau band-bandannya itu sendiri si influence-nya siapa? Pang-pangan tetep ya? Ya tetap, soalnya kalau main di band-bandan sendiri ya kiblatnya tetap pang-pangan kayak band-band Bandmu namanya We All We All Stupid itu ya? Stupid. Ada 2 bandku, Wih. satunya The Kirun. Yang sama Ilham itu ya? Yoi. Itu ada di situ orangnya. Iya. Ya, Itu memang sama alirannya juga? beda. Oh beda? Ya memang dari dulu kan memang pengen punya band punk. Terus SD aku juga suka dengar musik-musik rock and roll kayak gitu. Iya, dari SMP. bapakmu lagi tuh ya? Dan Bapakmu bilang seneng reggae. Dangdut koplo. Nah belum ada zaman itu. Terus gimana lagi tuh? Maksudnya sekarang apa? kamu menjanjikan aku, dia punya janji. Iya, Nanti lah tapi itu kutagih nanti di luar daripada ini. waktu Dia dulu pernah gambarin aku yang di kertas itu iya, ya. iya. Tapi waktunya tidak mempertemukan tadi. Apa lanjut lagi? Dosa iya. Gimana sekarang kelanjutannya akan meneruskan sampai Ya kalau akhirnya titik jenuh? Nggak ada lah ya titik jenuh. ya kalau jenuh ya ganti lagi yang lain, ganti lagi. Soalnya kan apa? Kadang-kadang apa? Statistik ya. Wih, ya kita ini berubah-ubah itu loh keadaannya tuh. Kadang ya kayak aku kan kadang hari-hari suka ngelukis, suka ngegambar. Ya juga capek kadang di Iya. situ ya, ganti lagi. Oh buat musik, Hmm. capek buat musik ya mancing kayak gitu. Capek mancing ya kemana lagi kan. Tapi ibaratnya itu tetap ya mas tetap jalan itu loh untuk ya pada akhirnya juga bakal kembali kan ke situ lagi kan. Ya, ke buat- seni lagi. Ya, iya, Tapi memang jiwa-jiwamu jiwa-jiwa seni banget ya. ya suka nipu teman ya. Iya, Iya. seniman. Suka nipu teman. Ya dulu aku juga awalnya malu ya dibilangin mau ngomong kerjanya apa? Seniman. Itu berat Sering betul ya. nipu teman. Ya tapi kan buat masalah bilang kita seniman, kita sebagai pekerja, kita sebagai nelayan, petani, itu kan masalah proses bagaimana kita menemukan itu loh. Apa tugas kita tuh loh. Ketika kita menyadari, oh, aku seorang seniman kayak memang ditugaskan buat gambar, main musik, memang buat menghibur, memang buat itu. Ya sama kan kayak orang jualan, ya dia tahu tugasnya. Dia berdagang kayak gitu. Iya. Aku jualan sayur, Kamu jualan gambar. ya aku jualan gambar. Tapi Maksud, nggak harus dijual kan? ya enggak masalah jual atau enggak dijual kan, ya kembali lagi ke manusianya itu. Pernah nggak sih kamu punya klien yang memang mengharuskan kamu gambar ini gitu? Terus ini bukan aku banget. Tapi akhirnya kamu lakuin. Iya pernah. Itu Ya gimana? aku lakuin. Ya jadi ya itu fungsi dari aku mencoba gambar semuanya tuh. Jadi ketika aku suatu saat nanti ngadapin klien minta gambarnya realis, ya aku harus siap gambar realis. Walaupun styleku bukan realis kayak gitu. Apa emangnya style kamu? Aku genre. genre gambar Kemarin- mungkin. Kemarin kan kita punya Jaka sebagai ekspresionis tuh. Terus kamu sebagai apa nih? Aku suka-suka gambar. Suka-suka. Suka-suka gambar. Suka-suka ya, kayak Ta- ta- kemarin tapi katanya nggak apa-apa kan. Iya, suka-suka saya. Mm-mm. Suka-suka gambar. Jadi kalau aku ditanya genre aku juga bingung soalnya kadang-kadang gambarku tuh sukanya ekspresionis ya. Ekspresionis. Kepelilit kamu Iya, ngomong. terpelilit. Ekspresionis. Kadang aku gambarnya apa surrealis, Ah. kadang kartun, Ah. kadang komik. Maksudnya ya itu memang Tapi mencoba semua. ya memang suka semuanya. Punya Punya dulu ya mangga. lanjut. Tapi aku punya. Terus kalau di mana biasanya bikin artnya itu sendiri, kalau musik di studio lah ya jelas.
Aku kadang di kamar, bosan di kamar, ya di jalanan, Oh, di jalanan. di jalanan, Di jalanan pinggir jalan gitu. pinggir jalan. Itu Gambar apa tuh? Gambar jalanan. enggak, itu ya gambar Oh, ya, cari suasana baru. ya memang gambar suka-suka sih. Aku kayak gambar di samping hotel Zurich gitu, Gambar apa itu? gambar alien. Pokoknya tentang luar angkasa lah. Kamu lagi berimajinasi ke sana. Oh ya, gambarin luar angkasa itu kalau lagi gambar di jalan. Tapi paling enak itu memang suka aku enak itu memang gambar di jalan. Ada adrenalinnya. Kenapa itu? Jadi kalau ada satpol PP atau apa, Oh, vandal. enggak bisa jawab itu loh. Kenapa nih, Cur? Sebelumnya ada gambar kontol, Pak. Jadi saya vandalin aja. Oh, Mau gitu. saya bagusin itu loh. Iya. Jadi kan apa ada kebaikannya lah bacanya. Terus itu respon satpol PP gimana? Ya, Oh ya sudah. oh kalau ya gitu. sudah ya sudah. Pasrah banget itu satpol PP. Daripada kotor kan, Iya, kan gambar sembarangan. Mendingan saya bagusin Iya. Gambar apa jadinya? gambar itu. Gambar itu. Sama ya ternyata gambar kontolnya kan dibagusin, diwarnain. Apa ya? Nggak apa-apa. Kamu biasa nongkrong di mana nih biasanya nih? Kalau itu bebas sih di mana aja. Sekarang di zaman pandemi seperti ini tidak takut dihambur. Enggak, ya underground juga lah Oh, mainnya. gitu. Kucing-kucingan Iya. Di mana? Di rumah saya. di rumah, di sini, Sini sama kalian-kalian ini di kamar. Di Ngulik-ngulik laut. lagu. Oh, di laut. Ya, Kamu biasa di mana itu mantai? belakang bandara. Mancing. Orang bandara yang mana? Ada susah Yang ada masuknya. lapangannya itu kah? Iya, Itu terus kamu kemananya itu? nggak bisa, susah aku jelasin. Ganti. Ini ada. Bus. Gimana ya? Sukma ini ternyata punya banyak itu potensi ternyata di dirinya dia. Band-bandan juga, mus-mus itu apa? Band yang Well Stupid itu apa? Alirannya, genre-nya? Untuk Well Stupid itu genrenya hardcore punk. Terus yang kirut itu? Itu rock and roll sih, Wih, Delik rock deh. lah. Soalnya anu ya. Apa? Soalnya anu apa? Vokalisnya yang menuntut. Jadi aku di Well Stupid itu sempat rilis album juga. Album EP waktu itu. Oh, udah ada keluar EP-nya. Iya, tahun Berapa lagu 2017, tuh? 4 lagu aja. 2017 Pas record store day, Record Store Day. Oh, itu yang Well Stupid. Well Stupid. Kalau yang itu sendiri si siapa? Kekirut Kirut belum ada. Belum ada. Tapi udah punya lagu dong. sudah ada lagunya. Yang udah siap untuk Direkam, dirilis. dirilis kan, direkam. Oh, udah belum direkam. Belum direkam, tapi sudah ada lagunya. Udah ada lagunya. Terus next project kalau untuk gambar-gambaran sendiri mau ada project kemana? Aku lagi ya siapin project antara gambar sama lagu di band. Buat video klip, gambarnya tuh buat video klip di band. Jadi kayak animasi gitu. Iya, semacam Bergerak gitu ya. Iya, bergerak. Iya, maksudnya bergerak kan, gambarnya bergerak. Iya kan? Ya begitu. Iya, begitu, bergerak. Jadi animasi. Lagi ngerjain itu. Oh, lagi dikerjain. Ya lagi disusun juga lah konsep-konsepnya. Di bandmu yang mana nih? Kamu sih kebanyakan band. Enggak, yang band Kupang nih. Oh, yang pang-pangannya nih. Well Stupid ini. Well Stupid. Ada mau gambar di situ. Tapi yang lagunya sudah pernah ada. Belum. Oh, belum. Nanti sekalian Buat rilis proyekan baru soalnya. video selagunya. Oke. Begitu guys. Jadi sebenarnya kamu aktifnya nih dominannya yang di mana? Iya, Band-bandan kah? dua-duanya. Gambar kah? Tetap Yang dua-duanya. tato kah? Tetap pokoknya semuanya lah. Semuanya. Waktunya nato. Waktunya ada rekaman. Pokoknya atur schedule sendiri lah. Wih, atur schedule Terus sendiri. padat banget kayak schedule-nya. Anda juga suka-suka juga sih Suka-suka sebenarnya. juga. Oh. Kalau lagi mood Semakin laju semakin jadi. Oh, iya. Semakin santai ya santai juga jadinya. Kemarin itu ada yang project sama Our Fanzine itu ya, fanzine. Iya, itu aku juga Gambar di Enggak. situ. juga dimintain gambar sama
ya wawancara juga sih. Oh, tapi jatuhnya jadinya tulisan. Ya, petulis. Ya seperti ini ya video ini. Kalau video ini kan bisa lihat langsung ya mukanya Sukma ini seperti ini ternyata. terus. Jadi Ngunyah dulu. sudah. Oh ya sudah. Jadi jadi barongan. Jadi barongan. Jadi aku suka gambar itu juga suka memang tuh. Ya. Soalnya aku lihat-lihat ya, kan aku juga baru balik ke sini tuh setahun yang lalu. Terus aku lihat yang memang aktif di seni gambar. Sukma udah mulai aktif ini mulai dari 2019-an itu mulai muncul namanya, mulai ke up dari dia sebagai tato artis, terus band-bandannya juga aktif, terus muralnya dia juga jalan gitu. Aku lihat, gila nih Sukma nih yang dulu aku kenal masih bocil street punk. Ternyata dia punya sesuatu nih ternyata. Nah itu tugas kita adalah mengulik itu. Terus Sukma sendiri nih, menurut Sukma nih, pandangannya Sukma sendiri, Balikpapan, seni di Balikpapan seperti apa? Udah jalan kah? Udah? Kalau seni di pandanganku untuk Balikpapan sendiri itu masih proses perjalanan ya. Soalnya terlihat dari semua pelaku seni. Iya, pelaku seni, pelaku industri kreatif, maksudnya lagi OTW gitu loh. Oh, lagi dalam perjalanannya. Iya, mungkin sekitar 5 tahun atau beberapa tahun ke depan lah itu bakal keluar sudah, oh ternyata Balikpapan kayak gini ya. Termasuk saya ngerasa berperan juga kan. Iya. Di dalam situ kan buat ini loh Balikpapan ya, mencontohkan aja gitu loh, buat dia jalan ke sana lah. OTW ke situ. Jadi terus masing-masing dan bersatu satu kekuatan. Iya, akhirnya akan bersatu menyatukan kekuatan. Party. Jadi party. Oke, bolehlah kita next party ya. Terus kalau Sukma sendiri nih, banyak ternyata aku lihat di generasi penerusnya seni itu tadi yang kita bahas, yang katanya Sukma nantinya 5 tahun ke depan itu akan kelihatan nih hasilnya seperti itu. Tapi belum pada muncul nih ternyata ya, yang orang-orangnya pelaku seninya masih itu aja, dan nggak banyak yang tahu juga kecuali memang pelaku seni itu sendiri gitu. Menurut Sukma nantinya untuk generasi-generasi seterusnya ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya tetap jalan aja sih, tetap percaya tuh. Percaya diri itu tadi ya, jangan minder. Iya, paling penting tuh buat percaya sama diri tuh. Sebelum percaya sama orang lain kan kita perlu percaya dulu kan sama diri kita kan, buat melakukan sesuatu. Bisa ndak ini ya? Pasti bertanya dulu kan. Ya buat apa sih? Iya. Gitu. Percaya diri dan ya apapun yang terjadi ya tetap bisa menerima, terima aja lah. Yang kemarin juga aku pernah bilang itu, udah ada pasarnya kok, tenang aja, nggak usah minder sama apa yang kalian lakukan sekarang itu. Kalau nantinya takut akan tidak ada pasarnya atau tidak menjual apa segala macam, sebenarnya kalian akan punya pasarnya masing-masing kok, tenang aja. Ya kan? Masalah pasar dan nggak pasarnya kan kita sendiri yang membentuk tuh. Ingat katanya kita efek sendiri. rumah kaca, pasar bisa diciptakan. Iya kan? Yoi nggak tuh? Udah gitu aja anjing. Lanjut aja. Terus gitu ada aja. lagi ya, ada yang mau disampaikan lagi? Sukma mau sedikit curhat kali. Sebenarnya kendalanya itu sendiri di seni di Balikpapan ini seperti apa kendalanya? Kalau buat saya sendiri masalah kendala itu ya, kendala bahasa.
Iya kan maksudnya kendala, rintangan. ya rintangan dan tantangan dan Tantangan. iya di industri seni di Balikpapan ini sendiri apa? Kalau buat aku pribadi nggak ada. Ya ada karena kamu udah jalan. Enggak, ya kalau dilihat, ya kalau aku rasain ya ada, tapi aku yang ngerasa nggak ada aja kan, maksudnya yang Ada. mana aku jelas. Tadi kamu bilang ada, kayak apa sih kamu? Bilang aku Ya kalau di mana itu kamu ngeliat adanya itu di mana? adanya tuh ya di pikiran sendiri tuh. Ya, apa merasa itu? Kamu kayak- sampaikan dong. Kayak apa ya, kayak mikir bodoh kayak gitu, mikir aneh-aneh. Oh kenapa ya aku kayak gini, oh, kayaknya kurang merasa di situ loh. Tapi dari situ aku selalu memperbaikin juga kan, bahwa itu bukan, Itu cuma iya Delusi. cuman ya delusional. pikiran-pikiran bodoh itu ingin meracunin atau bahasa. Jadi kayak gitu nah. Kayak gitu nah. Ya pikiran-pikiran seperti itu yang rintangannya tuh timbulnya dari pikiran sendiri. Yang memperbaikinya Kendalanya dari Iya. pikiran sendiri itu. kayak tiba-tiba ini nggak percaya, wah jelek kayaknya gambaran gue nih. Tapi padahal orang lain itu suka, keren kok ini. Tapi tiba-tiba ya itu aja, di situ aja Iya, padahal. ketidakpercayaan diri. Ya dari tiba-tiba potensi datang seni. kan, maksudnya di dalam kondisi, tapi ndak jangka waktu lama itu loh. Ya cara memperbaikinya juga bisa juga aku memperbaikinya itu dengan cepat itu, dengan Gimana tuh caranya kamu tuh bermain? ya menyadarkan diri tuh, Ah, langsung sadar oh ini cuman pikiran bodoh. iya. Oh, Pikiran-pikiran iya. bodoh. Ternyata nggak apa-apa, aman aja. Jadinya Aman aja. nggak ada kan sudah rintangan. Ya kayak gitu, berarti nggak ada. Tuh sebagai Ya, jadi melihat dirimu sendiri, rintangannya itu ada di diri sendiri. iya. Orang Jadi lain yang bisa menghantam rintangan itu, merobohkan dinding rintangan itu adalah dirimu sendiri, guys. Itu yang aku tangkap ya. Benar ya? Sob? benar-benar. Orang lain kan kalau bilang ini jelek, ini nggak bagus, ini ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Nggak ngaruh juga. Mau di kebagusan mundanya kan juga kamu, maksudnya pelakunya juga kamu. Ya mereka cuma nilai dan kitanya itu loh yang membuat itu. Ya biarin aja dibilangin jelek. Ya intinya ya itu, terima aja. Ketika kita bisa menerima kan, termasuk menerima ketidakterimaan itu kan, jadinya ya lo saja semuanya. Iya. Menerima ketidakterimaan, slow aja Makanya aku jadi. kemarin juga bilang kan nggak ada parameter atau indikator seni itu bagus atau enggaknya. Iya. Karena ya pasti punya penikmatnya sendiri-sendiri itu tadi. Iya kan, pada dasarnya kan semuanya juga ngomongin kebebasan di dalam seni, musik ataupun Bebas juga. bahkan di dalam hidup. Tapi ketika kita berpikir yang membatasin kan kita sendiri, Iya. yang oh ini kayak gini, oh kayak gini. Tapi ya tetap tahu diri lah. Ya yang penting itu tahu diri, itu paling Iya. penting sudah. Tetap tahu Sadar diri. kalau- Sebenarnya kalau aku lihat itu kan kalau kamu punya potensi ya kamu harusnya sadar nih aku punya potensi tapi aku malu kah, minder kah. Lihat Kakak Sukma yang dulunya malu-malu. Yang penting itu Ternyata tahu akhirnya diri. Ya tahu kan? diri. Tahu diri, yang penting tahu diri. Oke, tahu diri itu pesan-pesan dari Kakak Sukma. Tahu diri. Ya, ketika kamu tahu ya kebebasan di dalam diri. Yang Ya udah penting bebasin sudah, aja bebasin. gitu Yang ya. penting tahu diri. Kembali lagi tahu diri. Gitu guys. Malah bahaya kalau yang udah tahu diri. Iya, kenapa? Hantam kirut. Kan bandmu itu namanya dikirut. Mau mamanya kah, mau bapaknya kah, ya entak aja. Namanya tahu diri ya kan. Iya. Ya sudah. Tapi kalau orang tua sendiri ya orang-orang sekitar pacar nggak punya pacar kamu jomblo. Jadi kalau dari sisi keluarga sih sebenarnya ya antara support dan nggak peduli tuh. Ya Jadi aku kayak dibiarin aja gitu. Iya. Oh nggak apa-apa. Oh, yang penting baik-baik aja Asik gitu. dong, Oh, iya. berarti. Yang penting stabil aja kayak gitu. seru lah. Iya seru. Mau aku gambar, nggak kerja. Soalnya aku baik-baik ya kalau di rumah Freelance itu. sekali. Oh, kamu
kamu anak Oh baik. iya, disuruh nurut, langsung nurut ya. Makanya nggak apa-apa. Betato kayak gitu selalu Nggak apa. aja, nggak apa-apa, nggak dimarahin. Udah bingung aku jawabnya. Kenapa betato ini? Aku loh tetap Sukma yang dulu. Wih. Yoi, tetap Sukma yang dulu. Emang yang baru ini ya tetap Sukma yang dulu. Tetap mau kayak mana kan? Iya, Pikirannya aja nggak tetap. iya, kemana-mana Jelas pikiran kadang-kadang. Omongannya tuh nah. kirut. Balik lagi ke kirut. Balik lagi. Jadi kapan ini mau mengeluarkan EP The No. Kiruts? Terus saya tanya band-bandan nah. Maunya ditanyain apa? Itu lama itu proses band-bandan itu lama. Soalnya aku ngerasain dari kayak We All Stupid, aku mulai dari 2014 dari bandku yang sebelumnya. Memang perlu proses dalam ngeband itu. Ya perlu apa persatuan pola pikir, persatuan persepsi, pokoknya satu visi satu misi lah. Iya benar. Ya, Karena tujuannya kan dalam kemana? satu band itu Iya. banyak kepala. Gak cuman sendiri. Benar. Ya itu, jangan band-bandan, mending tanya aku aja. Ini kita aja. Iya kita aja. Kita aja. Kita berdua aja. Kita aja. Yang lain nonton aja. Iya, yang lain apa sih anjing kamu maaf. Jadi kedepannya Ya kedepannya aku nggak tahu sih kalau yang kedepannya itu kayak apa. Kalau ditanya ke depan, kamu tapi aku punya persiapan sih. ya apa tuh? Persiapannya ya tetap menyiapkan diri buat hadapin yang ke depan. Ya itu aja sih. Kalau ditanya ke depan, ya itu aja mempersiapkan diri untuk menghadapin yang datang. Yang penting itu sebenarnya tetap siap sih. Apapun yang datang itu harus siap gitu. Mau pandemi ini Mau nanti pandemi kah, mau bertahan 10 tahun mau tsunami kah, mau apa kah, yang penting siap. siap Ya sama kan kayak kita, mempersiapkan diri. kayak kita memilih hidup ini kan masalah siap apa endaknya. Wih, kalau nggak siap ya mati. Ya Iya mati. bener juga sih. Yang penting ya tetap siap hadapin apa. Mau pandemi kah, mau tsunami kah, mau badai kah, mau virus zombie kah, Oh iya iya iya. itu Nanti kesiapan kedepannya diri akan tuh. ada virus zombie sebenarnya. Gitu ya. Gitu aja. Gitu aja. Apalagi nih yang mau kamu curhatin nih? Mumpung ada medianya nih, kita sebagai wadah yang masih keluar nih, keluar monster yang ada di dalam dirimu. Keluarin. Yang aku curhatin Dekatin sih. Apa tuh? Oh minum dulu. Makan dulu. Hey, by the way kita lagi di Anyway Cafe lagi nih. Dan ini agak sepi karena ini harus Senin. Take-nya harus Senin. Tapi memang tempatnya rekomend lah. Karena cozy. Kalau hari Senin kalian di sini sepi loh. Asli kalian bisa berdua-duaan. Tapi jangan aneh jangan mesum gitu. Kamu nanti di belakang sini mesum. Gitu ya. Apa kamunya? Gimana nih menurut kamu anyway? kayak tempatnya asik ya? oke aja, kayak hipis-hipis gitu. Wih, bersih. Indian Indian bocor. bocor. Dan bocor. Tanda bercanda aja aku. Iya. Tapi minumannya, produk makanannya gimana nih menurut kamu? Enak aja ya? Enak, apalagi pas lagi lapar. Lagi lapar. Ngunyah. Apa-apa. Gitu ya. Ya tadi aku mau curhat nih, Emang enggak tuh curhat? mulai tertamu. Enggak, terus kamu lapar. Apa curhatin lah. Aku yang makan. Mau curhat ya? Ya, curhat. Mau curhat. Mama curhat dong. Mau ngomongnya curhat ya terus. Saya mau ngomong Curhat itu, aja nggak apa-apa. Kamu mau curhatin cewekmu juga nggak apa-apa. nggak ada cewek. Nggak ada kasihnya. Jadi ya kalau
industri seni di Balikpapan kah yang mau kamu ngomongin? Masih kurang wadahnya kah? Ya itu Balikpapan juga masih kekurangan wadah ya, tempat kayak gitu, Menyalurkan kayak tempat buat support pameran atau tempat buat apa musik, buat ya buat anak-anak di dalam industri kreatif itu sendiri, itu sangat kekurangan wadah ya. Itu lebih ya, tapi kita tetap berusaha di dalam situ tuh, tetap main underground, tetap ya ndak ada yang support ya, buka sendiri, buka lahan sendiri, tapi kan tetap was-was itu loh. Kadang-kadang ya dianggap ini buat acara apa nih, ndak ada izin, ndak ada itu, padahal kan juga temanya kan juga edukasi tuh loh, sama-sama masyarakat tuh. Biar orang-orang tuh juga lihat, maksudnya ini loh, Balikpapan ini punya orang-orang yang bisa seni, bisa gambar, bisa nato, bisa bermusik gitu kan ya. Ya tapi apa Nanti next boleh lah ini, anyway nanti kita bikin pameran di sini ya, gambar-gambarannya Sukma. ya boleh, ya pokoknya boleh Ya boleh. ya, bisa sebenarnya, tapi kan ya kembali ke situ Ya, lagi. nanti kita obrolin lah sama artis. Lanjut ini, lanjut Lanjut apa? Lanjut makan. lanjut ngobrol aja. Oke. Ada lagi mau yang mau disampaikan mungkin di luar daripada itu? Dulu Selain wadah-wadah itu tadi, mungkin orang-orangnya yang kurang support, SDM-nya Balikpapan mungkin. ya kalau Atau seperti apa? aku pribadi ya SDM itu sih. SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu sendiri masih. Ya itu juga apa? Ya tetap, tapi kita tetap mengedukasi ya, pelan-pelan dari teman-teman ke teman, Iya. dari support circle teman. ke circle, tetap ada itu loh, tetap berkelanjutan itu. Tapi kan dari pihak kayak nggak berharap juga sih, sama kadang-kadang sama pihak pemerintah atau apa, tapi Nggak apa-apa tapi sampaikan. iya, tapi tetap inilah, setidaknya tetap menyediakan itu loh, bahwa kita juga bagian dari masyarakat itu, Bener. bagian dari apa, dari peran itu. Karena sadar nggak sadar ternyata industri kreatif, industri seni itu punya dampak juga, punya pengaruh juga, tau nggak sih? Ya sebenarnya sangat berpengaruh, sangat membantu itu loh. Tapi kan ya kembali itu masalah pandangan sebelah mata, tetap ya seolah-olah udah ngasih hasilin apa-apa itu loh. Tapi nama kayak pelaku itu tetap dijual itu loh, demi keuntungan. Ya keuntungan siapa, keuntungan yang mengatasnamakan. Ya contoh aja kayak umpamanya kayak dewan apa, dewan ini, dewan itu kan pasti ya, mengatasnamakan. kesenian, Iya. apa segala macam. Sedangkan ke ininya nggak dapat hasil apa-apa. Jadi Setidaknya ya memberikan tempat ke atau apa. Jadi Tapi aku ya- nangkepnya di sini, jadi pemerintah sendiri masih memandang industri kreatif Iya. di Balikpapan terutama ini dengan sebelah mata ya. Kayak yang diambil juga ya orangnya itu aja itu. ya, Yang kita yang Ada- berjuang ya enggak, malah Nah. bagian jualan aja gitu. nah, Oh demi ini bahasanya kayak gitu. makanya Bagian kita- dijual aja, bagian dijual. Makanya kita undang Sukma di sini supaya mau ngomongin soal itu. Anyway, di sini namanya anyway. BTW. Terima kasih ya Sukma udah mau meluangkan waktunya dan mau curhat soal apa yang ternyata dipendam sudah lama. Ternyata banyak tuh unek-uneknya yang dikeluarin dari Sukma tuh, yang dari pemerintah itu sendiri, dari teman-teman yang pelaku seninya juga, ya kan, nggak ada wadahnya apa segala macam. Tadi udah disampaikan sama Sukma. Terima kasih banyak loh Sukma. Iya sama-sama nih Ken. Kayak anjing. Gimana tuh guys, jadi Sukma sendiri nih sebagai pelaku seniman, sering nipu teman, ya hati-hati ya ditipu. enggak lah
Jadi ya kita ingetin lagi, jadi Speak Up 404 ini sendiri tempatnya untuk ya orang-orang seperti Sukma, kalian yang mungkin punya potensi tapi masih malu-malu atau segala macem, keluarin lah di sini. Ini kita sediain wadah nih untuk kalian, untuk mau curhat juga nggak apa-apa, curhatin pacar kalian, ya janganlah, jangan di sini, jangan, malu kan dilihatin banyak orang. Gitu guys. Jadi next akan kita undang lagi, kita belum tahu sih, ada sih sebenarnya udah ada, cuma masih kita rahasiakan saja lah. Baiklah kalau begitu, kita sudahi saja di Speak Up 404. Bye.